Yohanes 14 ayat 16 menjelaskan kepada kita, Yesus sendiri loh yang berdoa meminta kepada Bapa di sorga agar Bapa memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menemani kita selama-lamanya. Di sini punya pengertian bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak dapat jalan sendirian. Kita tidak mampu memikul pergumulan sendiri. Kita tidak mampu untuk menang melawan kuasa kegelapan, melawan godaan dunia, melawan keinginan daging kita. Kita tidak kuat untuk melawan dosa yang selalu ingin membuat kita jatuh, membuat kita mundur di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus tahu kita tidak mampu jalan sendiri, maka Dia minta kepada Bapa agar ada penolong yang lain. Seperti apakah Roh Kudus yang akan menolong kehidupan kita? Bagaimana karya Roh Kudus, peranan Roh Kudus yang akan menopang hidup kita? Nah, di dalam Alkitab ada banyak cerita, ada banyak kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan tentang peranan Roh Kudus. Dan di antaranya dijelaskan melalui apa? Melalui lambang-lambang tentang Roh Kudus. Kenapa? Di balik lambang-lambang yang ada tentang Roh Kudus menceritakan peranan Roh Kudus yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, yang akan menolong hidup kita, memimpin hidup kita, menguatkan iman kita, menyangkupkan kita untuk menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Setiap lambang-lambang yang ada di Alkitab tentang Roh Kudus ini memiliki kekayaan rohani yang sangat besar. Sehingga kita perlu mengerti maksud lambang-lambang tentang Roh Kudus ini. Kita perlu memahami lebih dalam supaya kita bisa melihat betapa kayanya berkat-berkat rohani ketika kita memahami peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Paling tidak ada 7 lambang Roh Kudus yang dapat kita pelajari dari antara lambang-lambang Roh Kudus yang lain. Yang pertama adalah Roh Kudus dilambangkan seperti air. Roh Kudus dilambangkan dengan minyak. Roh Kudus dilambangkan dengan api. Roh Kudus juga dilambangkan seperti merpati, jaminan, meterai, dan angin. Nah, setiap lambang-lambang ini sekali lagi punya kekayaan rohani. Kalau kita menelusurinya, kalau kita memahaminya lebih dalam lagi, kita akan melihat, wow, betapa dahsyatnya Roh Kudus hadir dalam hidup kita untuk menemani kita, untuk membimbing kita, untuk menolong kita, untuk menguatkan iman kita. Dan semua poin-poin ini, 7 lambang ini akan kita bahas. Tetapi pada kesempatan saat ini, kita akan membahas tentang lambang Roh Kudus, yaitu air sebagai lambang Roh Kudus. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang berikut ini. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Di sini kita melihat bahwa Roh Kudus itu dilambangkan seperti air hidup. Air hidup yang akan kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan. Air hidup ini dilambangkan bekerja begitu dinamis dalam kehidupan kita. Aliran-aliran air hidup ini ada di hati kita. Bukan tempat yang jauh, di ujung bumi mana, di tempat mana, bukan. Tetapi Roh Kudus sebagai aliran-aliran air hidup itu, Dia ada di hati kita, inside out, keluar dari hati kita yang paling dalam. Sehingga tidak ada apapun juga yang dapat mencuri kehadiran Roh Kudus seperti aliran air hidup yang ada di hati kita. Penganiayaan, penderitaan, pergumulan sekalipun, tekanan-tekanan yang muncul di dalam kehidupan kita tidak bisa mencuri kehadiran Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Karena itu ada di dalam hati kita. Harta, benda, nama baik, semuanya bisa ludes, bisa hilang. Tetapi hati orang, siapa yang bisa mencurinya? Nggak ada. Nggak bisa. Kalau hati itu sudah begitu, ya begitu, nggak bisa diambil.
Meskipun ditekan, nggak akan pernah bisa hati seseorang bisa dicuri. Kalau dia sudah menempatkan hatinya seperti apa, tidak bisa berubah. Nah, Roh Kudus itu ada di hati kita. Nggak ada yang bisa mencurinya. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Sehingga kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus seperti aliran-aliran air hidup yang ada dari hati kita, memancar keluar dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah aliran-aliran air hidup. Artinya begini, bahwa Roh Kudus itu mengalir terus-menerus dari hati kita. Seperti mata air. Seperti mata air yang terus mengalir, tidak pernah mengenal musim. Nggak ada istilah, oh ini musim Roh Kudus, karena lagi perayaan hari Pentakosta. Nggak seperti itu. Dalam segala waktu, dalam segala bulan, dalam segala tahun, dalam segala perayaan kehidupan kita, Roh Kudus itu non-stop, tidak pernah berhenti. Terus menerus mengalir seperti air di hati kita. Dan dikatakan aliran air. Artinya itu bukan hanya satu aliran, tetapi jamak aliran-aliran air. Artinya begini, bahwa Roh Kudus seperti air hidup yang mengalir di hati kita ini, mengalir secara melimpah ruah, tidak pernah kekurangan. Tidak ada istilah bahwa kita merasa kurang dengan Roh Kudus. Karena itu akan muncul terus melimpah-limpah. Anda lagi bersuka cita, Roh Kudus tetap melimpah-limpah mengalir dalam dirimu. Anda sedang dalam penderitaan, Anda sedang dalam kesesakan, dalam keadaan susah sekalipun, Roh Kudus tetap melimpah-limpah mengalir dalam hidupmu. Untuk apa? Untuk memberikan pertolongan, membimbing kehidupan kita. Nah, pada saat ini kita akan belajar lebih dalam lagi apa arti air sebagai lambang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus sumber kehidupan. Kita lihat Yohanes 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Artinya bahwa Roh Kudus itu sumber kehidupan kita. Kita tidak bisa mendapatkan sumber kehidupan rohani kecuali itu berasal dari Roh Kudus. Seseorang dapat meniru-niru seolah-olah dia memiliki kehidupan rohani. Dia dapat meniru-niru untuk berdoa sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Itu bisa ditiru-tiru, tetapi itu semuanya imitasi jika itu bukan berasal dari Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah sumber kehidupan rohani kita. Tanpa Roh Kudus, Anda tidak bisa dilahirkan kembali. Tanpa Roh Kudus, Anda tidak bisa memiliki manusia rohani, kehidupan rohani. Meskipun engkau majelis gereja, meskipun engkau pendeta, meskipun engkau pemimpin sebuah gembala sidang, itu semuanya percuma. Kalau bukan Roh Kudus yang memberikan engkau sumber rohani, maka engkau tidak akan mendapatkannya dari tempat yang lain. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Roh Kudus ada di hati kita, artinya sumber kehidupan rohani kita itu sudah ada. Tinggal kita terus bekerja sama dengan Roh Kudus sebagai penolong kita yang akan menguatkan hidup kita. Supaya sumber kehidupan rohani ini bekerja terus dan terus sehingga kita makin hari makin dewasa dalam Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua kita akan lihat adalah Roh Kudus menyucikan hati kita. Yeskiel 36 ayat 25 sampai 26. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Wah, Tuhan bilang bahwa ada air yang jernih yang Tuhan berikan dalam diri kita dan mentahirkan kita, menyucikan kita dari segala kenajisan, dari segala dosa-dosa. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ini suatu berkat yang sangat besar. Ada orang bisa bikin kesalahan, bisa melakukan tindakan-tindakan dosa. Dia bisa berkata bahwa dia minta maaf dan dia bisa menerima maaf dari orang lain. Namun belum tentu di hati dia merasa damai dengan dosa yang dia lakukan. Di luar sepertinya sudah beres, tapi di hatinya selalu tertuduh, merasa dirinya kotor, merasa dirinya najis, merasa dirinya enggak layak, selalu terganggu dengan dosa yang pernah dia lakukan. Anda sebagai anak Tuhan harus ingat baik-baik bahwa Roh Kudus itu seperti air yang jernih. Ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ada di hati kita. Roh Kudus membersihkan hatimu. Tuhan memberikan kita hati yang baru, sehingga kita bersyukur melihat peranan Roh Kudus yang dilambangkan seperti air. Itu menguatkan iman kita, bahwa kita harus yakin kita telah diampuni oleh Tuhan. Roh Kudus telah menyucikan, membersihkan dosa kita. Sehingga mestinya kita menikmati kelegaan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus membasuh, menyucikan diri kita dari segala dosa-dosa yang ada. Boleh jadi orang lain mungkin belum bisa mengampunimu. Tetapi Bapa di sorga sudah mengampunimu karena engkau telah bertobat. Dan Roh Kudus sudah membasuh engkau, menyucikan engkau, membersihkan hatimu menjadi hati yang baru. Nikmati itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, air yang jernih ini mentahirkan kehidupan kita sampai bersih, membuat hati kita menjadi lega. Saya ingat pada waktu saya kuliah dulu di asrama sekolah teologi, saya nyuci baju, mau dibilas, airnya kurang. Mau dibilas berkali-kali pun tetap nggak bisa bersih. Kenapa? Airnya kurang. Jadi tetap nggak pernah bersih. Tapi ingat baik-baik, Roh Kudus itu adalah aliran-aliran air hidup yang keluar dalam diri kita secara berlimpah-limpah. Sehingga lebih dari cukup untuk membersihkan kehidupan kita, membersihkan hati kita, membersihkan tubuh kita, membersihkan hidup kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Jadi ini suatu berkat yang sangat besar ketika Roh Kudus dilambangkan seperti aliran-aliran air hidup. Dan yang ketiga, tadi apa arti daripada lambang Roh Kudus ini? Yang pertama, Roh Kudus sumber kekuatan. Yang kedua, Roh Kudus menyucikan hati. Dan yang ketiga, Roh Kudus membuat hidup produktif. Kita lihat Yesaya 44 ayat 3 sampai dengan 4. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Lihat baik-baik bahwa tanah yang tandus, tanah yang kering, tempat yang kering, yang tidak punya harapan, Tuhan akan mencurahkan air ke atasnya. Itu persis seperti kehidupan kita, yang dulunya tidak mengenal Tuhan, yang dulunya tidak mau bergantung kepada Tuhan, yang dulunya tidak mau berharap kepada Tuhan. Engkau merasa hatimu kering dan gersang. Engkau merasa hidupmu seperti tanah yang tandus. Sepertinya hidupmu tidak ada harapan lagi. Atau mungkin saat ini Anda sedang mengiring Tuhan dan Anda merasa sepertinya kering, sepertinya tandus, sepertinya banyak pergumulan yang muncul, seolah-olah hidupmu tidak produktif. Ingat baik-baik, ada Roh Kudus yang akan mencurahkan air ke atas tanah hatimu yang haus, ke atas tempat tanah kehidupanmu yang kering, yang akan membuat segala sesuatunya menjadi segar kembali, menjadi produktif kembali. Firman Tuhan berkata bahwa akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air. Wah, luar biasa. Akan Tuhan berkati keturunan kita. Berkat Tuhan ke atas anak cucu kita. Ini suatu janji yang luar biasa.
Memang kita lagi sedang menghadapi banyak pergumulan. Ya, kita udah bergumul 4 bulanan ini tentang COVID-19. Bagaimana caranya? Mungkin engkau punya rencana buat planning yang bagus, semua dijungkir balikan. Apa yang engkau prediksi di awal tahun, semuanya berantakan. Mungkin engkau punya banyak tanggung jawab, harus membayar tagihan-tagihan kewajiban. Apalagi untuk kebutuhan sehari-hari juga harus dipikirkan. Banyak hal yang terjadi. Tetapi sebenarnya ketika kita belajar tentang Roh Kudus, peranannya seperti aliran air dalam hidup kita, maka kita tahu apa yang gersang, apa yang kering. Ketika Roh Kudus bekerja, maka kita percaya itu akan membuat hidup kita menjadi produktif. Jadi saat ini, engkau merasakan kegersangan rohani? Engkau merasakan kegersangan dalam hal usaha, pekerjaan, dan sebagainya? Percayalah kepada Roh Kudus. Maka Tuhan akan membuat hidupmu menjadi produktif di tengah-tengah kekeringan sekalipun. Engkau akan produktif di hadapan Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Dengan kita membukakan hati, terus membiarkan, ditolong oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dihibur oleh Roh Kudus, berjalan di dalam Roh Kudus. Dan kita akan belajar terus bagaimana ya supaya Anda terus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sehingga setiap hari kita berjalan dalam Roh Kudus. Bagaimana caranya agar kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Setelah kita mengetahui, wow, ternyata ada berkat yang besar dari Roh Kudus. Ketika kita memahami bahwa Roh Kudus dilambangkan seperti aliran-aliran air hidup. Bagaimana caranya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus ini? Yang pertama, kita harus punya rasa haus dan lapar. Karena Yesus Kristus berkata tadi, barang siapa yang haus, dia harus percaya kepada Tuhan. Maka dia akan menikmati aliran-aliran air hidup yang luar biasa. Kita harus merasa butuh. Ketika kita berkata, aku butuh Roh Kudus. Melihat karya Roh Kudus yang akan membuat hidup kita produktif. Yang akan membuat hidup kita merasa segar secara rohani. Yang akan membuat kita merasa punya kelegaan di tengah himpitan. Yang membuat kita menikmati sumber kehidupan. Kita akan berkata, aku butuh untuk ditolong, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kebutuhan inilah, rasa haus dan lapar akan Roh Kudus, akan membuat engkau dapat menikmati kepenuhan Roh Kudus. Dan yang kedua, kita ingat prinsip air. Air itu alamiah mengalir dari atas turun ke bawah. Artinya apa? Sebagai anak-anak Tuhan, kalau Anda ingin menikmati kepenuhan Roh Kudus, belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Belajar rendah hati, sujud memohon kepada Tuhan. Karena begitulah cara kerja alami dari air. Dari atas turun ke bawah. Begitu juga kita rendah hati, buka hati kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mencurahkan rohnya seperti hujan dalam kehidupan kita. Dan kita akan menikmati kepenuhan Roh Kudus. Dan yang berikutnya, selain haus dan lapar, punya kerendahan hati, engkau juga harus memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Semua perlengkapan senjata Allah, semua karunia-karunia Roh Kudus itu bertujuan ketika engkau ditolong oleh Roh Kudus agar hidup kita makin memuliakan Tuhan. Seperti Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, menjadi saksinya Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, saya ingin berdoa buat Anda. Ketika engkau menyadari betapa Roh Kudus yang dilambangkan sebagai air kehidupan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ketika engkau berkata, aku rindu akan Roh Kudus, maka buka hatimu pada saat ini, saya akan doakan Anda. Tuhan Yesus berkati umatmu, engkau jamah dengan Roh Kudus, engkau penuhkan dengan kuasa Roh Kudus, dan kamu menikmati pertolongan Tuhan, bimbingan Tuhan, penghiburan Tuhan, sehingga hidup kami dilegakan oleh Roh Kudus, disucikan oleh Roh Kudus, dan hari lepas hari hidup kami makin produktif di hadapan Tuhan, makin memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nikmati jamahan Roh Kudus saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.